Gaya belajar adalah cara yang paling disukai oleh seseorang untuk menerima informasi. Ada orang yang lebih suka belajar dengan cara membaca buku, ada orang yang lebih suka belajar dengan cara nonton video, ada orang yang lebih suka belajar dengan cara praktek langsung. Nah, mengetahui gaya belajar ini sangat penting karena dengan mengetahui gaya belajar kita akan lebih tahu bahwa setiap orang itu ternyata belajar dengan caranya masing-masing. Dan ketika anak Anda bisa belajar sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki, mereka bisa meningkatkan efektivitas belajarnya sampai dengan 90%, dan ini adalah angka yang sangat luar biasa. Jadi dengan cara Anda tahu gaya belajar apa yang dimiliki anak-anak Anda bisa memiliki nilai atau prestasi yang jauh lebih baik daripada yang dimiliki saat ini. Ada beberapa pendekatan mengenai gaya belajar ini, dan pendekatan yang paling umum, yang paling banyak diketahui dan paling mudah untuk kita tes nantinya adalah pendekatan dengan menggunakan preferensi sensori. Dan ini ada 3 jenis gaya belajar. Yang pertama adalah visual, yang kedua adalah auditory, dan yang ketiga adalah kinestetik. Oke, cara paling mudah untuk mengetahui gaya belajar yang Anda miliki adalah Anda bisa mencoba analogi sederhana ini. Misalnya, Anda ingin membuat channel YouTube baru. Nah, karena Anda belum mengetahui bagaimana cara membuat channel YouTube baru, Anda akhirnya mencari informasi bagaimana cara membuat channel YouTube baru. Ada orang yang mencari informasi dengan cara beli buku, bagaimana cara membuat channel YouTube yang sukses, dan ini adalah termasuk gaya belajar visual, karena dia baca buku. Kemudian ada orang yang dia langsung buka YouTube, kemudian mengetikkan kata kunci cara membuat channel YouTube, kemudian dia menonton video, dia mendengarkan ceramah, dan ini juga termasuk gaya belajar visual. Ada orang yang dia mencari informasi dengan cara telepon temannya langsung yang sudah berhasil mengembangkan channel YouTube, dan ini termasuk gaya belajar auditory karena dia mendengarkan. Kemudian ada orang yang belajar dengan cara langsung bikin Gmail, kemudian praktek langsung. Kemudian kalau dia mengalami kesulitan atau kendala atau gagal, dia akan menggunakan metode trial and error. Jadi ini termasuk metode kinestetik karena dia praktek langsung. Jadi tadi Anda pilih cara yang mana, itulah gaya belajar Anda. Nah, supaya Anda lebih jelas, saya akan jelaskan secara lebih detail pengertian ataupun ciri-ciri dari setiap gaya belajar itu tadi. Yang pertama adalah gaya belajar visual. Ini adalah gaya belajar di mana seseorang itu lebih suka untuk baca buku atau menikmati sesuatu yang bisa dilihat oleh matanya. Misalnya dengan cara nonton video, baca buku sendiri daripada dibacakan. Kemudian orang-orang seperti ini biasanya mereka lebih peka terhadap warna, garis, maupun bentuk. Anak-anak visual, mereka biasanya lebih ekspresif. Mereka lebih memperhatikan penampilan, karena bagi mereka sesuatu yang memanjakan mata itu lebih menarik daripada yang lain. Nah, kalau misalnya ada pilihan diminta untuk demo atau pidato, maka anak-anak visual akan lebih memilih untuk berdemo daripada berpidato. Satu ciri yang paling kelihatan dari seorang anak visual adalah ketika dia mendengarkan ceramah dari gurunya, maka mereka lebih suka untuk mendengarkan sambil mencatat. Jadi mereka tidak bisa kalau hanya sekedar mendengarkan saja, harus sambil mencatat. Kemudian cara belajarnya adalah dengan cara kembali membaca catatannya itu tadi. Oh ya, satu lagi, kalau anak Anda itu suka sekali mencoret-coret tembok sewaktu kecil, kemudian menggambar apapun ketika dia punya sesuatu kertas ataupun kotak undangan dan sebagainya, lebih suka untuk mencoret-coret hal seperti itu, kemungkinan besar dia juga memiliki gaya belajar visual. Jumlah orang yang memiliki gaya belajar visual ini mencapai 29%. Nah, sekarang gaya belajar yang kedua adalah gaya belajar auditory. Gaya belajar ini itu adalah seseorang yang lebih suka mendengarkan daripada membaca. Jadi mereka lebih nyaman belajar dengan cara mendengarkan ceramah, mendengarkan podcast, kemudian nonton video yang ada suaranya juga mereka lebih suka, daripada harus membaca buku, daripada harus praktek langsung. Jadi anak-anak yang sekolah di sekolah formal, yang mana gurunya itu masih menggunakan gaya mengajar yang konvensional yaitu ceramah, mereka diuntungkan. Karena
mereka cocok dengan gaya belajar, mereka cocok dengan gaya mengajar yang ceramah itu tadi. Nah, ciri yang paling kelihatan dari seorang auditori ini adalah mereka ketika membaca buku lebih suka untuk membacanya secara lantang, tidak dengan dalam hati. Biasanya kan ada orang macam-macam cara baca bukunya, ada yang mereka baca bukunya itu dalam hati, ada yang mereka cara baca bukunya itu sambil berdiri kemudian berbicara dengan lantang. Nah, untuk anak-anak auditori mereka lebih suka untuk baca buku dengan suara yang keras. Karena cara belajarnya adalah dengan cara mendengarkan itu tadi. Kalau dulu waktu di kelas Anda punya teman, atau saat ini Anda masih sekolah ya, Anda punya teman yang mana kalau teman-temannya itu suka gaduh, mereka tidak suka kalau ketika dia mendengarkan penjelasan guru kemudian dikoreksi, itu mereka akan marah. Jadi kalau ada yang gaduh atau kalau ada gangguan ketika dia mendengarkan, dia akan marah. Jadi anak-anak yang sangat serius mendengarkan gurunya, kemudian ada temannya yang gaduh, dia marah, dia nggak suka, artinya dia adalah pembelajar auditori. Nah, jumlah dari pembelajar auditori ini ada sekitar 34%. Sekarang saya akan jelaskan gaya belajar yang ketiga, yaitu gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik adalah pembelajar di mana dia suka sekali untuk praktek langsung. Jadi mereka kurang suka membaca, mereka kurang suka mendengarkan, mereka lebih suka praktek langsung. Contohnya adalah tadi ketika dia diminta untuk bikin channel YouTube baru, mereka akan langsung bikin Gmail, langsung praktek menggunakan metode trial and error. Jadi dia misalnya nih, Anda punya handphone baru, ada buku panduan, tapi Anda tidak baca buku panduannya, Anda langsung aktifkan handphone Anda dan Anda langsung otak-atik secara langsung. Mau Anda itu salah atau tidak, Anda tidak peduli, yang penting adalah praktek langsung. Itu adalah ciri dari pembelajar kinestetik. Jadi anak-anak kinestetik biasanya kalau di sekolah itu cenderung dirugikan karena lebih banyak guru yang masih menggunakan metode konvensional, yaitu ceramah, yang mana biasanya anak kinestetik itu kalau belajar dia tidak bisa diam. Dia harus sambil misalnya gangguin temannya, usilin temannya, kemudian mereka harus sambil ketuk-ketuk meja misalnya, dan ini pasti akan mengganggu yang lain kan, mengganggu guru yang sedang memberikan penjelasan. Dan biasanya guru tidak suka dengan anak-anak seperti ini. Dan anak-anak seperti ini biasanya akan dicap nakal, dicap bikin gaduh, padahal sebenarnya mereka memiliki gaya belajar kinestetik di mana kebutuhannya adalah praktek langsung. Jadi ketika Anda memiliki anak-anak yang gaya belajarnya itu cenderung praktek langsung, maka Anda tidak bisa mengajarkan anak dengan cara baca buku setiap hari. Anda misalnya ingin mengajarkan tentang kucing, maka Anda tidak bisa hanya membacakan dongeng tentang kucing, dia nggak akan paham. Anda harus ngajak anak Anda untuk pelihara kucing secara langsung, baru dia akan paham tentang kucing. Dan kebetulan saya adalah tipe pembelajar kinestetik, jadi saya tidak begitu suka belajar dengan cara baca buku. Saya apalagi harus mendengarkan ceramah. Jadi dulu ketika saya belajar untuk public speaking, bicara langsung di depan kamera atau bicara langsung di depan banyak orang ketika mengisi seminar, saya dikasih sama mentor saya buku tentang public speaking, tapi tidak saya baca karena memang saya tidak suka belajar melalui bacaan atau ceramah. Jadi saya belajar langsung, saya ikut seminar, saya datang paling awal, saya pulang paling akhir untuk mengetahui bagaimana seminar itu berlangsung dan bagaimana cara mereka mengatur acara seminar itu tadi. Saya juga belajar menjadi asisten trainer, jadi saya ikut trainer, saya belajar secara langsung bagaimana cara seorang trainer menyelenggarakan seminar itu tadi. Jadi kinestetik akan belajar dengan cara lebih cepat, lebih baik ketika dia praktek langsung. Nah, jumlah dari pembelajar kinestetik itu ada sekitar 37%. Jadi jumlahnya jauh lebih banyak daripada pembelajar auditori dan juga visual. Nah, yang disayangkan adalah sekolah-sekolah di Indonesia saat ini belum banyak menerapkan, guru-gurunya ya khususnya belum banyak menerapkan gaya belajar. Banyak guru yang belum peduli bahwa setiap anak itu sebenarnya mereka belajar dengan caranya masing-masing, tidak bisa disamaratakan. Jadi guru harus memahami gaya belajar ini, yang ada 3 ini tadi, kemudian menerapkannya di dalam kelas dengan cara di mix and match. Jadi tidak bisa guru hanya
setiap hari menggunakan metode ceramah saja karena ada visual dan juga kinestetik di situ. Saya harap dengan informasi yang saya share di sini, banyak guru-guru yang mulai sadar untuk lebih memahami gaya belajar murid-muridnya. Kemudian tidak hanya sekedar memahami, tapi juga mau untuk menerapkan, karena ketika anak-anak kita mampu belajar dengan gaya belajar yang sesuai, maka efektivitas belajarnya itu bisa meningkat sampai dengan 90%. Dan ini tidak hanya menguntungkan murid, tapi juga menguntungkan Anda sebagai guru, karena artinya ketika Anda juga mampu membantu murid-murid Anda menjadi lebih baik, Anda juga berprestasi di sini. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman Anda, ke grup WhatsApp yang isinya itu adalah anggota guru-guru semuanya, supaya mereka juga terinspirasi dan mau untuk mempraktikkan atau menerapkan gaya belajar yang tepat untuk murid-muridnya.